Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Bagas Perdana Putra dari jurusan Sistem Komputer angkatan 24 dengan NIM 09011382429157 dari Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana sih sebuah perusahaan teknologi bisa meningkatkan kecepatan dan keandalan komunikasi data dengan menggunakan model OSI dan TCP/IP. Jadi di studi kasus yang diberikan, perusahaan tersebut mengalami beberapa masalah seperti keterbatasan bandwidth, gangguan jaringan, dan juga kesalahan data di saat proses pengiriman informasi. Nah, melalui model OSI dan TCP/IP, kita bisa memahami bagaimana sebenarnya data dikirim dalam jaringan komputer dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Pertama-tama kita bahas dulu nih tentang model OSI. OSI atau Open System Interconnection itu adalah sebuah model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi data terjadi di dalam jaringan komputer. Model ini itu membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan, yaitu yang pertama application layer, presentation layer, section layer, transport layer, network layer, data link layer, dan kemudian physical layer. Jadi setiap lapisan tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda, tetapi semuanya itu saling bekerja sama agar data tersebut bisa dikirim dari pengirim ke penerima dengan benar. Dengan adanya pembagian ini, proses komunikasi data menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis jika terjadi masalah pada jaringan. Selain model OSI, ada juga model yang disebut TCP/IP. Model TCP/IP ini sebenarnya lebih sering digunakan pada jaringan internet saat ini. Karena dia itu berbeda dengan OSI yang memiliki 7 lapisan. Sementara model TCP/IP ini hanya memiliki 4 lapisan, yaitu yang pertama application layer, transport layer, internet layer, dan kemudian network interface layer. Walaupun lebih sederhana, fungsi dari model TCP/IP sebenarnya hampir mirip-mirip atau hampir sama sih dengan model OSI, yaitu untuk mengatur bagaimana proses komunikasi data terjadi di dalam jaringan. Sekarang kita bahas bagaimana sebenarnya data dikirim melalui jaringan. Misalnya, ketika kita membuka sebuah website atau mengirim email misalnya. Jadi sebenarnya data tersebut itu tidak langsung dikirim begitu saja. Data tersebut itu akan melewati setiap lapisan jaringan terlebih dahulu. Jadi di setiap lapisan jaringan, data tersebut itu akan ditambahkan informasi seperti alamat tujuan, kontrol kesalahan, dan informasi protokol. Proses ini itu disebut encapsulation, yaitu proses pembungkusan data sebelum dikirim melalui jaringan. Lapisan pertama yang berhubungan langsung dengan pengguna, yaitu application layer. Jadi di lapisan ini itu menyediakan layanan jaringan yang digunakan oleh berbagai aplikasi. Contohnya itu kayak web browser, email, dan file transfer. Jadi ketika kita membuka website menggunakan browser, permintaan tersebut pertama akan diproses pada lapisan ini. Lapisan ini itu menjadi penghubung, kayak misalnya antara aplikasi yang digunakan oleh pengguna dengan sistem jaringan komputer itu. Dan setelah itu data akan masuk ke transport layer. Jadi transport layer ini tugasnya itu
memastikan supaya data bisa dikirim dengan aman, lengkap, dan teratur gitu. Beberapa tugas dari transport layer antara lain kayak seperti mengatur pengiriman data, mengontrol aliran data, dan melakukan pengecekan kesalahan. Pada lapisan ini ada dua protokol yang digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP biasanya digunakan ketika kita membutuhkan pengiriman data yang lebih akurat dan aman. Sedangkan untuk UDP lebih fokus pada kecepatan. Dan selanjutnya data itu akan masuk ke network layer. Jadi network layer ini tugasnya itu menentukan alamat tujuan dan jalur pengiriman data di dalam suatu jaringan. Protokol utama yang digunakan lapisan ini itu adalah Internet Protocol atau yang kita sebut dengan IP. Jadi IP ini berfungsi untuk memberikan alamat unik pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, sehingga data bisa dikirim ke perangkat yang tepat. Lalu kemudian berikutnya dia akan ke data link layer. Lapisan ini itu berfungsi untuk mengatur komunikasi data perangkat yang berada dalam satu jaringan yang sama gitu. Kayak fungsi dari data link layer itu yang pertama mengatur frame data, dan yang kedua itu mendeteksi kesalahan saat transmisi, dan yang ketiga mengontrol akses media jaringan. Contohnya itu adalah penggunaan MAC address pada perangkat jaringan, itu contohnya. Dan dia akan berada di lapisan terakhir, yaitu physical layer. Jadi physical layer itu tugasnya mengirimkan data dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, ataupun gelombang radio melalui media transmisi. Contoh media yang digunakan antara lain seperti kabel UTP, fiber optik, dan jaringan wireless. Jadi lapisan ini itu memastikan bagaimana bahwa data bisa dikirim secara fisik dari satu perangkat ke perangkat lain. Sekarang kita hubungkan dengan studi kasus perusahaan teknologi tadi. Jadi perusahaan tersebut mengalami beberapa masalah jaringan seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Yang pertama, dia mengalami masalah keterbatasan bandwidth. Masalah keterbatasan bandwidth ini biasanya terjadi pada lapisan physical atau network. Jadi solusinya kita itu bisa dengan menggunakan media transmisi yang lebih cepat seperti fiber optik yang saya sebutkan tadi. Dan solusinya bisa juga dengan melakukan manajemen bandwidth. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan mengoptimalkan infrastruktur jaringan. Dan studi kasus yang kedua itu yaitu gangguan transmisi. Gangguan transmisi ini biasanya itu terjadi karena gangguan transmisi itu biasanya terjadi pada physical layer. Contohnya seperti kabel yang rusak, entah itu gangguan sinyal wireless dan intervensi dari perangkat lain. Jadi solusinya itu kita memperbaiki media transmisi atau menggunakan teknologi jaringan yang lebih stabil. Itu. Dan kemudian yang ketiga, kesalahan data. Jadi kesalahan data ini biasanya terjadi pada transport layer atau data link layer. Dan untuk mengatasinya, jaringan dapat menggunakan protokol seperti TCP yang memiliki mekanisme pengecekan kesalahan. Selain itu, bisa menggunakan teknik error detection dan error correction. Dengan memahami setiap lapisan ini, perusahaan lebih mudah menganalisis dan memperbaiki masalah jaringan yang terjadi. Jadi kesimpulannya itu model
model OSI dan TCP/IP itu sangat membantu kita untuk memahami bagaimana sih proses komunikasi data terjadi di dalam jaringan komputer. Nah, jadi dengan adanya pembagian lapisan ini, kita bisa dengan lebih mudah mengetahui di bagian mana masalah jaringan terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Dan hal ini juga membantu perusahaan dalam meningkatkan kecepatan jaringan dan keandalan komunikasi data. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Terima kasih.